Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pelajaran bahasa daerah Kaili pertemuan kedua. Ya, sebelum kita mulai, anak-anakku sekalian, anak soleh, solehah, kita berdoa dulu ya, berdoa belajar. Kita berdoa sebagaimana kita berdoa biasa waktu di sekolah. Doa-doa yang kita baca sebelum belajar. Ya. Ibu bimbing ya, semuanya sebelumnya duduk yang rapih, duduk yang baik, karena kita akan mulai belajar dan berdoa. Ya, kita mulai doa belajar, doa dimulai. Amin. Selanjutnya berdoa kelancaran berbicara. Berdoa dimulai. Selanjutnya berdoa mensyukuri nikmat. Ya, amin. Ya, alhamdulillah sudah selesai baca doanya. Nah, Ibu Guru harapkan Ananda baca doa betul-betul ya. Nah, karena pentingnya baca doa itu agar kita dapat mensyukuri nikmat dan apapun yang kita lakukan itu mendapat ridhoan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, materi kedua. Nah, kalau pekan kemarin kan kita sudah belajar itu di bab 1 tujuan pembelajaran yang nomor 1 yang ini. Siswa dapat menjawab pertanyaan tentang isi cerita. Nah, untuk yang hari ini pertemuan kedua kita akan fokus ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu siswa dapat mengajukan pertanyaan sesuai dengan cerita yang didengar. Begitu ya. Jadi di akhir pertemuan nanti diharapkan semua anak soleh dan solehah itu dapat mengajukan pertanyaan sesuai dengan cerita yang didengar. Ya, kita mulai. Nah, kita masuk ke bagian B. Mantesaka anu nirasai dalam kurung pengalaman. Ya. Jadi ini bagian B. Mantesaka artinya menceritakan. Anu artinya hal yang. Nirasai artinya dialami dalam kurung pengalaman. Jadi mantesaka anu nirasai artinya menceritakan hal yang dialami. Kita semua sudah pernah ya pasti melakukan hal ini, menceritakan sesuatu yang sudah terjadi kepada kita. Nah, sekarang ini akan ada teksnya dalam bahasa Kaili. Ibu akan bacakan. Nah, anak-anak sekalian diharapkan ikuti setelah ibu. Jadi diulangi setelah ibu ya. Ibu akan baca pelan-pelan. Sudah siap? Ya. Kita mulai ya. Ibu dulu, setelah itu kalian. Epeka potesa tanti riambena hi. Ulangi. Epeka potesa tanti riambena hi. Sema nabiasamo hilau nolipa-lipa ri Tanjung Karang tempona pomparei ruru yaku nipakeni tomaku hilauri Tanjung Karang. Tina botueiku muni nesiaka. Kami hilau nesavi oto. Nosintouka eo pomparei
no sintouka eo pomparei nadeamputona no lipa-lipa luona bobone nutalinti damo nagaya bonagasa nadea ngana-ngana norabu nijagai totuana naria norabu nompake pareva nolanto naria muni nompatambo no lipa-lipa no sakaya ri Tanjung Karang muni naria sou-sou anu nibayari nipake nangosaraka ri Tanjung Karang muni naria sou-sou anu nibayari nipake nangosaraka potesa tanti roa-roa tanti anu nangepe potesa hai nompokono pura pade nadea anu nipekutanara ya, jadi ini cerita dari Tanti ya. Nah selanjutnya ibu akan artikan, bantu kalian mengartikan cerita ini agar kalian paham apa yang diceritakan oleh Tanti ya. Ini EPK potesa tanti riambenahi, artinya dengarkan cerita Tanti di bawah ini ya. Ini ceritanya ya. Yang kalimat pertama, sema nabiasamo hilau no lipa-lipa ri Tanjung Karang ya, artinya siapa yang sering pergi jalan-jalan ke Tanjung Karang. Lihat sema si artinya siapa, nabiasamo artinya yang sering, hilau artinya pergi, no lipa-lipa artinya jalan-jalan, ri itu ke, nah Tanjung Karang tetap Tanjung Karang ya. Tempona pomparei ruru yaku nipakeni tomaku hilau ri Tanjung Karang. Tempona itu artinya waktu, pomparei itu libur, ruru artinya dulu, yaku itu saya, nipakeni artinya di bawah, jadi ini ya di bawah, tomaku artinya ayahku, hilau itu tadi pergi, ri itu ke Tanjung Karang. Jadi dua kalimat ini dulu ya. Siapa yang sering pergi jalan-jalan ke Tanjung Karang? Waktu libur dulu saya dibawa ayahku pergi ke Tanjung Karang. Ya, kalimat ketiga, Tina botueiku muni nesiaka, kami hilau nesavi oto. Tina artinya ibu, bo itu dan, tueiku artinya adikku, muni artinya juga, nesiaka artinya ikut. Kami itu kami, hilau artinya pergi, nesavi itu artinya naik, oto itu oto. Jadi ibu dan adikku, tina botueiku, muni nesiaka juga ikut. Kami hilau nesavi oto. Kami pergi naik mobil. Sekarang kalimat keempat.
nosintou ka eo pomparei, kalau sudah hari libur. Eo ini artinya hari ya, hari libur. Nadea artinya banyak, empu artinya sekali, tona nolipa-lipa artinya, tona itu orang, nolipa-lipa tadi artinya jalan-jalan ya. Jadi kalau sudah hari libur banyak sekali orang jalan-jalan. Luona bobone nutalinti damonagaya bonagasa. Luona itu artinya luasnya, bone itu artinya pasir, luasnya pasir. Nutalinti itu artinya pantai. Jadi luasnya pasir pantai, damo itu sangat, nagaya itu artinya indah, bo itu dan, nagasa itu artinya bersih. Jadi luasnya pasir pantai sangat indah dan bersih. Kalimat ke-6. Nadea ngana-ngana norabu nijagai totuana. Nadea itu artinya banyak, ngana-ngana itu anak-anak, norabu itu artinya berenang, nijagai artinya dijaga atau ditemani, totuana artinya orang tuanya. Jadi banyak anak-anak berenang ditemani, banyak anak-anak berenang ditemani orang tuanya. Lanjut yang ke-7. Naria norabu nompake pareva nalonto. Naria artinya ada, norabu itu berenang, nompake itu memakai, pareva nalonto itu artinya, pareva nolanto itu artinya alat pelampung. Nolanto itu kayak melayang-layang begitu kan, kalau pakai pelampung kalau di laut itu kan kayak seperti melayang-layang. Nah itu, jadi pareva nolanto itu artinya alat pelampung. Lanjut. Nah, naria muni nompatambo nolipa-lipa no sakaya. Naria artinya ada, muni itu juga, nompatombo nolipa-lipa no sakaya yang jalan-jalan, no sakaya itu artinya naik perahu. Jadi selain ada yang berenang, ada juga yang jalan-jalan naik perahu. Lanjut, di Tanjung Karang muni naria sou-sou. Di Tanjung Karang juga ada rumah kecil. Sou-sou itu seperti koteks begitu ya. Kalau di Tanjung Karang kan banyak koteks-koteks begitu. Nah itu dibilangnya sou-sou, rumah-rumah kecil. Kan sudah tahu semuanya, ri itu di, muni juga, naria itu ada, sou-sou. Lanjut yang terakhir ini ya, bukan. Anu nibayari nipake nangosaraka. Anu itu artinya yang, nibayari dibayar, nipake untuk dipakai, nangosaraka itu artinya istirahat. Jadi kalau kita di Tanjung Karang itu sou-sou itu biasanya dipakai untuk istirahat ya, tempatnya kita di sana. Jadi yang dibayar untuk dipakai istirahat, pontesa tanti, cerita tanti. Itu tadi ceritanya. Lanjut. Nah, ini yang terakhirnya tadi, kalimat terakhir, roa-roa tanti. Roa-roa artinya teman-teman, teman-teman tanti, anu yang nangepe mendengar, potesa cerita, hai artinya itu, nompokono menyukai, pura semua. Jadi teman-teman yang mendengar ceritanya tanti itu suka semua sama ceritanya. Pade lalu nadea banyak anu hal yang nipekutanara yang mereka ingin tanyakan. Jadi itu mereka mendengar cerita itu sama seperti kita. Jika kita mendengar cerita seseorang, entah cerita apapun itu, cerita liburan, cerita pengalaman, cerita jalan-jalan, itu pasti setelah mendengar cerita itu akan ada banyak pertanyaan yang muncul di pikiran kita, di kepala kita. Contoh pertanyaannya, berapa lama tanti di sana? Apakah dia berenang juga atau dia naik kapal?
atau adenya juga berenang, pasti itu semua ya. Kira-kira Tanti ke sana hari apa, terus perjalanan ke sana bagaimana. Nah, itu semua ya pertanyaan yang muncul ketika kita mendengar cerita ini. Ya, untuk hari ini, untuk hari ini sampai situ saja dulu ya. Hari ini untuk pekan ini Ibu tidak berikan tugas. Anak-anak, anak soleh-soleha cukup menyimak materi ini. Dan diingat untuk pekan depan itu insya Allah akan ada tugasnya lagi berkaitan dengan materi ini. Jadi materi ini diperhatikan baik-baik ya, diulang-ulang, jangan diloncat-loncat kalau nontonnya, dan diperhatikan apa yang Ibu bilang ya. Dan jangan lupa dibaca-baca juga ya kata-katanya tadi. Ini Ibu sudah buat sangat gampang dan membantu, jadi kalian tidak kesusahan untuk mencari arti dari kata-kata bahasa Kaili ini ya. Ibu akhiri, sebelumnya kita baca doa dulu. Doa ya, kita marilah beristighfar kepada Allah sebanyak 3 kali dan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.